Pertama kita yang akan membahas tentang love or trap atau toxic relationship bersama narasumber kita, Kak Nadira Amalia. Halo. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai toxic relationship. Apa sih toxic relationship itu, Kak Nadira? Tarik nafas dulu. Oke, toxic relationship itu seperti namanya, toxic adalah beracun, relationship adalah hubungan gitu ya. Jadi toxic relationship adalah hubungan yang beracun atau hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang merusak kesejahteraan seseorang baik secara emosional, secara mental atau bahkan secara fisik gitu ya, bagi si pasangannya seperti itu. Nah, biasanya toxic relationship itu kan identik sama ketidaksehatan secara jiwa gitu ya. Walaupun sebenarnya secara fisik juga ada efeknya seperti itu. Padahal hubungan yang aman, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang membuat kedua belah pihak tuh sama-sama merasa aman, sama-sama merasa dihargai, sama-sama merasa diberi ruang untuk bertumbuh, untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik gitu. Dan sama-sama bisa menjadi diri sendiri tanpa harus takut oleh bayang-bayang dari pasangan gitu ya, menguasai, membatasi dan lain sebagainya gitu. Terus biasanya orang yang mempunyai terjebak dalam suatu hubungan toksik itu tidak sadar bahwa cinta yang dia terima itu adalah cinta yang berlebihan. Betul. Gimana tuh pandangannya Kak Nadira mengenai cinta yang berlebihan itu? Iya, cinta yang berlebihan itu kayaknya di zaman sekarang banyak ya anak-anak yang merasa kalau kayak aku dicintai, itu adalah dengan cara aku diposesifin. Kamu dilarang-larang itu artinya kamu dicintai. Padahal posesif itu bukan arti dari cinta, bukan makna dari cinta. Posesif itu biasanya adalah manifestasi dari rasa tidak percaya, manifestasi dari rasa insekuritas dari pasangan, dan bahkan sampai dengan rasa ingin menguasai biasanya dari pasangan kepada kita gitu. Nah, jadi posesif itu bukan cuma karena cinta, tapi tolonglah dibuka matanya ya, bahwa cinta itu bukan membatasi berlebihan gitu. Lagi pula posesif ini juga bisa menjadi gambaran buat pasangan-pasangan gitu ya, seperti apa dia akan memperlakukan pasangannya ketika menikah nanti, misalkan terjadi dalam masa pacaran. Jadi biasanya kalau orang-orang yang posesif di awal masa pacaran berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika menikah nanti. Oke, selanjutnya adalah mengenai red flag. Pada zaman sekarang tuh banyak anak-anak yang membahas mengenai red flag atau bendera merah tuh. Apa sih sebenarnya red flag itu? Kalau mau perang bendera apa sih? Kalau merah bukan perang ya gitu ya. Tetapi si bendera merah ini adalah diibaratkan sebagai tanda bahaya bagi seseorang gitu ya. Kalau sudah muncul tanda-tanda itu pada diri pasangan kita, itu sudah tanda-tanda bahwa bagaimana dia akan bersikap terhadap kita selanjutnya. Nah, red flag dalam hubungan ini biasanya ditandai dengan satu intrusi privacy. Jadi kita tidak diberi ruang untuk diri kita sendiri, nggak ada privacy buat diri kita sendiri. Misalkan kayak setiap mau pergi, betul, share live location 24/7. Mau kamu melek, mau kamu tidur gitu kan, pokoknya harus share live location. Aku harus tahu dimanapun kamu berada. Terus tuh video call. Iya, dimana-mana harus video call, kasih lihat sampingmu ada siapa aja. Aduh, merepotin banget itu. Itu sih intrusi privacy. Kemudian isolasi sosial. Jadi dia pasangan membatasi kita mau berteman dengan siapa, kita bergaul dengan siapa, dia ngebatasi. Aku nggak suka kamu sama ini, aku nggak suka kamu ngobrol sama ini, aku nggak suka lihat kamu senyum sama laki-laki lain. Jadi kita harus merengut terus sepanjang hari gitu kan. Kemudian ada emotional blackmail. Itu biasanya jadi senjata laki-laki yang merasa nggak pede sama dirinya, dengan ngancem-ngancem biasanya sama si perempuan. Kalau kamu nggak nurutin kemauanku, aku bakal bunuh diri. Aku bakal bakar rumah kamu kalau kamu nggak memutusin aku gitu. Aku nggak mau, pokoknya bisa sama kamu, aku sayang banget sama kamu. Wah, itu tanda-tanda bahaya, sangat bahaya ya. Dan yang keempat, kalau misalkan dalam masa pacaran tuh banyak banget yang terjadi sexual coercion, pemaksaan untuk aktivitas sosial gitu ya. Seperti
merasa kalau kamu cinta sama aku, buktiin dong, kirimin foto tanpa pakaian gitu ya, tanpa busana, atau kirimin video tanpa busana, atau kita video call tanpa busana seperti itu. Itu bahaya banget, apalagi untuk anak-anak remaja yang masih baru kenal lawan jenis gitu ya. Itu tanda-tanda red flag yang paling banyak terjadi. Gitu. Terus biasa nih untuk teman-teman yang di dalam masa pacaran terus ternyata dia itu masuk di dalam toxic relationship tapi dia itu nggak sadar tuh lagi ngalamin itu gimana sih caranya biar mereka sadar gitu? Biar mereka sadar ya, kita rukiah kan ya. Oke, jadi biasanya orang-orang yang nggak sadar dalam toxic relationship itu biasanya dia sudah terlalu terbuai ke dalam cintanya tadi gitu kan, sudah terlalu terbenam sama cintanya tadi. Padahal biasanya hal-hal seperti itu dimulai dengan adanya manipulasi dari pasangan yang merasa kalau gaslighting gitu ya, biasanya pasangan gaslighting, aku nggak akan kasar kok sama kamu kalau kamu tuh nurutin apa yang aku bilang, aku nggak akan kok marah sama kamu kalau kamu itu bisa diatur. Jadi itu membuat si korban ini dia yang akhirnya meragukan kewarasannya sendiri. Sebenarnya aku salah apa benar ya? Sebenarnya yang salah kayaknya memang aku deh. Akhirnya korban itu jadi seperti itu. Kayaknya memang aku deh. Memang aku tuh pantas diginiin kalau aku tuh nggak nurutin apa yang pasanganku sampaikan. Apalagi perempuan-perempuan yang merasa kalau laki-laki tuh berhak memimpin atas kita. Padahal kan nggak seperti itu. Cinta itu nggak mengekang gitu ya. Cinta itu bukan membatasi. Nah itu yang bikin si korban-korban ini akhirnya tidak sadar apa yang sedang dia alami gitu. Nah padahal dalam toxic relationship itu yang bikin mereka jadi muter-muter aja di siklus yang itu karena adanya biasanya pola baik buruk itu yang membuat si korban menjadi ketagihan. Dia merasa senang ketika biasanya si laki-lakinya itu kasar mulu sama dia, membatasin bla, tapi nanti begitu muncul baiknya mau merayu-rayu akhirnya kayak manis sekali. Nah, Kalau manis gula. betul, kalah diabetes lah ya kan. Jadi ketika hal itu muncul, jadi dia merasa kayak tuh kan sebenarnya dia baik kok, tuh kan sebenarnya dia sayang sama aku bisa kok sebenarnya merubah dia. Begitu anggapannya sering muncul. Terus yang namanya toxic relationship itu pasti ada dampak tuh, dan yang pasti seseorang yang masuk dalam toxic relationship akan merasa yang namanya trauma. Terus gimana sih untuk dampak pada masa depannya gitu Kak Nadira? Oke, bener ya, pasti kalau misalkan orang yang udah terjebak dalam hubungan yang nggak sehat, hubungan yang beracun tadi itu biasanya pasti akan menimbulkan bekas trauma, baik itu sedikit maupun banyak gitu ya. Apalagi jika traumanya ini tidak disembuhkan, dia nggak sadar-sadar sampai memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang dia anggap sangat cinta dengan dia tadi ini kan. Akhirnya traumanya nggak putus, traumanya menjadi suatu rantai setan gitu ya, yang berulang ketika di pernikahan. Karena kan nggak bisa ya orang ujuk-ujuk berubah. Nanti kalau dia nikah sama aku dia pasti berubah kok. Tidak bisa. Ya, pasti namanya berubah itu harus bertahap gitu kan. Nah kalau misalkan si toxic relationship ini tidak segera disadari, bisa menimbulkan trauma yang berantai pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu sampai dengan red flags yang si coercion tadi itu, yang ada pemaksaan aktivitas seksual baik secara online maupun offline, dunia nyata seperti itu ya, pasti ada resiko kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau sudah resiko kehamilan tidak diinginkan, sudah hamil di luar nikah, wah panjang itu, bisa beresiko aborsi. Kalau dia masih muda bisa beresiko anaknya stunting. Kalau masih sekolah jelas putus sekolah. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan, bisa memunculkan kemiskinan lagi. Wah itu efeknya panjang. Apalagi kalau pola asuhnya tidak diperbaiki, nurun tuh ke anaknya. Semua dididik dengan cara seperti itu. Gitu. Selanjutnya mengenai keluar dari toxic relationship itu pasti nggak mudah sih. Betul. Yang tiba-tiba aku mau putus, itu nggak mungkin, pasti akan ada adegan-adegan drama Cina kalah itu gimana tuh cara keluar dengan aman dari toxic relationship itu? Oke. Cara keluarnya pintu di sebelah sana. Cara keluarnya
yuk bangun yuk gitu ya, yuk sadar. Biar orang-orang itu mau ngoceh sama kamu, kamu tuh udah di hubungan udah red flag banget loh pasanganmu tuh, udah please deh tinggalin aja, nggak bisa. Karena orang yang paling kepala batu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Gitu kan? Iya, ketika cinta sudah bersemi tali jemuran rasa Indomie. Itulah orang jatuh cinta. Jadi pertama orangnya sendiri dulu harus sadar. Apalagi untuk anak-anak sekarang yang lagi banyaknya informasi-informasi digital yang didapat gitu ya, jangan FOMO sama hal-hal yang lagi hits gitu. Kayak Lagu-lagunya si Mita ya kalau nggak salah, siapa sih nyanyi itu? Ya itulah pokoknya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, aku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti ini? itu bukan cinta. Mohon maaf. Iya. Please harus pintar, walaupun jadi perempuan tuh harus pintar gitu ya, harus cerdas. Jangan mudah terbujuk ragu. Biar nggak terjebak tadi. Yang pertama itu sadar. Kemudian yang kedua, kalau hal-hal yang dilakukan itu sudah masuk ke ranah berpotensi pidana, kumpulkan bukti. Jadi biar tidak ada celah si pelaku untuk gaslighting lagi. Aku kan nggak begini kalau kamu nggak bersikap begitu. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua salahmu. Bukti itu bisa kita jadikan dasar yang kuat ketika kita mau membela diri. Berbeda dengan asumsi pribadi, gitu kan? Ketika sudah ada bukti yang jelas, kita bisa bertahan lebih kuat, gitu. Apalagi untuk masuk ke ranah hukum. Gitu. Nah, kemudian ketiga, kalau memang ada sampai ada ancaman dari pelaku, gitu ya, ada ancaman dari pasangan, jangan nekat buat aku sudah sadar nih, misalkan gitu ya, aku sudah sadar pokoknya aku nggak mau lagi sama dia, ngechat gitu, pokoknya aku mau putus sekarang. Kalau kamu besok berangkat kerja disamperin gimana? Nah, bahaya kan? Serem karena orang-orang yang sudah menunjukkan perilaku negatif, dia tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan perilaku negatif lain yang lebih berani kan gitu. Jadi kita kan juga harus menjaga ya keamanan diri kita sendiri. Jadi kalau mau bicara baik-baik tadi, cobalah cari tempat rame, kayak di kafe-kafe yang rame-rame. Betul. Jadi ada saksi yang lain gitu, atau bersama dengan teman atau bersama dengan keluarga, orang yang kita anggap lebih bisa mengamankan diri kita gitu. Dan keempat, tadi itu cari perlindungan, cari teman, cari pendamping yang bisa mengamankan. Misalkan dari pihak keluarga nggak bisa nih gitu, aduh nggak ada, aku kayaknya nggak bisa deh ke keluarga sama ke teman, aku mau keep dulu ini untuk diriku sendiri karena aku nggak bisa nambahin beban pikiran keluargaku, misalkan begitu. Ada yang sering seperti itu kan, boleh banget menghubungi PTDPPA. Iya benar banget, PTDPPA yang mengatasi melindungi perempuan dan anak. Betul, dari kekerasan ya, termasuk ancaman-ancaman jebakan cinta tadi ini gitu ya. Apabila sudah mengarah ke ranah sana dan butuh bantuan, boleh dari pemerintah daerah melalui PTDPPA gitu. Oke, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung pembahasan kita pada hari ini mengenai toxic relationship. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa masuk di kepala teman-teman semua, dan untuk teman-teman yang udah terjebak dalam toxic relationship nih, bisa cepat-cepat sadar gitu ya. Untuk Mbak Nadine sendiri gimana nih untuk closing statementnya? Closing statement. Terima kasih sudah mau mendengarkan gitu ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat kepada diri kita masing-masing gitu ya, bahwa memang mencintai orang lain itu penting, tapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting. Terima kasih. Terima kasih.